Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan atau membahas bahan ajar nomor 3 dari saya tentang teori-teori perkembangan anak. Pada bab ini biasanya merupakan pokok bahasan yang agak susah untuk mahasiswa pahami karena membutuhkan beberapa penjelasan, kemudian mungkin gambaran, pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh mahasiswa. Namun, sebelum kita memulai, saya akan menjelaskan ada beberapa kategori usia pada anak. Yang pertama, 0 sampai 1 bulan disebut dengan newborn atau BBL, bayi baru lahir. Kemudian 1 bulan sampai 1 tahun disebut dengan infant, bayi ya. Yang ketiga, 1 tahun sampai 3 tahun disebut dengan toddler. Kemudian 3 atau 4 sampai 6 tahun disebut dengan usia preschool atau prasekolah. Kemudian 6 atau 7 sampai 12 tahun disebut dengan usia sekolah. 12 sampai dengan 18 tahun disebut dengan usia remaja. Itu kelompok kategori usia yang perlu dihafalkan atau dicatat oleh mahasiswa karena biasanya akan saya tanyakan pada saat ujian. Nah, jadi teori perkembangan yang akan kita bahas ini ada 4 ya. Yang pertama Piaget. Yang kedua ada Freud. Kemudian yang ketiga ada Erikson. Dan yang keempat ada Kohlberg. Nah, yang perlu dihafalkan atau dipahami oleh mahasiswa ya, kalian harus tahu contoh ya, Piaget ini mengembangkan teori tentang apa gitu. Jadi Piaget mengembangkan teori tentang kognitif. Kemudian kalau misalnya Freud itu mengembangkan teori tentang psikoseksual. Yang ketiganya, Erikson mengembangkan teori tentang psikososial. Dan yang keempat, Kohlberg mengembangkan teori tentang moral pada anak. Nah, itu dihafalkan. Kemudian, biasanya masing-masing teori ini punya batasan atau kategori usia yang berbeda-beda. Cuma secara umum, pembagian usia pada anak itu yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ada newborn dari berapa ke berapa, infant, kemudian toddler, preschool, school, sama adolescence atau remaja. Nah, kita ke teori yang pertama, yaitu teori yang disebut dengan periode Piaget. Itu perkembangan secara kognitif. Perkembangan secara kognitif itu perkembangan cara seorang anak itu berpikir ya. Nah, tahapan infansi menurut Piaget itu dari periodenya dari lahir sampai 2 tahun. Disebut dengan periode sensori motorik. Kenapa? Karena pada saat bayi ternyata refleks menjadi perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi semua pergerakan bayi itu dimayoritasi oleh gerakan-gerakan refleks. Ada banyak sekali refleks yang ada pada bayi, mulai dari moro, kalau dari kepala ya, ada refleks mengedip, kemudian rooting, sucking, ada ke tangan ada refleks moro, ada refleks yawn itu ke mulut ya, menguap, dan masih banyak lagi gitu. Jadi itu refleks itu wajib ada pada bayi, sehingga ketika kita
melihat tidak ada refleks, padahal kita sudah memberikan stimulus tapi tidak ada refleks, itu menandakan bahwa kondisi bayi tidak dalam keadaan baik. Jadi ada sesuatu yang terjadi dan bayi itu membutuhkan perawatan khusus. Ya, jadi itu yang disebut refleks pada bayi. Dia menggunakan seluruh tubuhnya. Kalau kita lihat misalnya pada video, ya video ini ada video ya. Semuanya itu bergerak, ya tangannya, ya kakinya, ujung-ujungnya, kemudian badannya, dia bergerak. Itu menandakan bayi yang sehat. Tapi kalau bayi yang tidak sehat, ya tidak seperti tadi, malah tangannya lemas, kakinya lemas, tidak bergerak. Justru seperti itu kita harus curiga bahwa ada sesuatu yang terjadi pada bayi. Kemudian egosentrik, ya egosentrik itu egois, itu ego sangat terpusat pada dirinya. Jadi nanti kita akan belajar apapun yang bayi mau, ya itu harus dia dapatkan. Contoh, ketika bayi pengen netek, ya pengen nyusu, dia nangis, dia pengen nyusu saat itu juga. Gitu. Kita sebagai orang tua nggak bisa misalnya nanti aja ya, nanti tanggung, nggak bisa. Dia akan terus menangis dan dia akan berhenti menangis ketika dia mendapatkan ketika dia netek, ketika dia nyusu baru dia akan berhenti menangis. Itu menandakan bahwa dia itu egois gitu. Kemudian kalau misalnya popoknya basah, nggak nyaman, dia nangis, dia pengen diganti ya saat itu juga. Nggak bisa nanti seperti kita orang dewasa atau seperti anak-anak usia misalnya 5 tahun ya, bentar ini sebentar lagi sampai WC-nya gitu, ditahan gitu ya. Kalau pada anak ya, kalau udah pipis, di pampers atau di popok basah, dia nggak nyaman, dia nangis, dia pengen diganti saat itu juga. Itu disebut dengan egosentrik. Nah, kemudian kalau usia toddler, ini periode yang kedua menurut Piaget, itu usianya dari 2 sampai 7 tahun ya. Jadi periode 2 ini termasuk preschool, toddler dan preschool. Nah, menurut Piaget pada usia ini anak itu berada pada tahap pemikiran praoperasional. Apa sih praoperasional? Nah, ini tanda-tandanya bahwa anak usia toddler dan preschool dia masih egosentrik ya, sampai 7 tahun masih egosentrik, tetapi masih bisa kita ajak untuk berdiskusi supaya dia tidak terlalu egois dengan cara-cara pendekatan pada anak yang sesuai dengan usianya. Kemudian pada usia ini bahasa menjadi sangat berguna ya. Oleh karena itu kalau kita menemukan anak di usia ini biasanya dia itu imitator yang paling baik. Jadi kita sebagai orang tua tuh harus berhati-hati, orang dewasa ya harus berhati-hati ketika mengucapkan kata-kata yang tidak pantas di depan anak. Itu anak akan cepat sekali menyerap dan mengikutinya. Atau ada tontonan-tontonan di televisi, itu juga perlu parental guidance ya. Perlu ada kehadiran orang tua di situ, sebab ada beberapa tayangan yang mengutarakan atau mengungkapkan bahasa-bahasa yang tidak pantas untuk diucapkan oleh anak, seperti misalnya tolol gitu ya. Kemudian kamu gila, kamu konyol misalnya, kayak gitu. Itu adalah bahasa-bahasa anak-anak yang harusnya sudah bisa mengerti gitu. Nah, jadi selain itu bahasa menjadi sangat berguna karena anak sudah mulai dia ingin mengungkapkan apa yang dia mau. Misalnya, ibu saya pengen minum, atau ibu saya lapar, saya pengen makan, atau ibu tadi saya kejeduk, ini kepala saya kejeduk, kayaknya ini sakit gitu ya. Nah, itu adalah bahasa dia mengungkapkan perasaannya, keadaannya, kondisinya. Nah, pada anak-anak yang speech delay, pada anak-anak yang
mengalami keterlambatan dalam berbahasa itu akan menjadi stressful yang berat atau kondisi stres yang berat buat anak. Jadi dia ingin ngomong kalau dia lapar, tapi dia tidak bisa gitu, sehingga orang tuanya nggak ngerti maunya apa, sehingga si anak ini biasanya jadi marah-marah, kemudian nangis terus. Dan itu membuat seluruh keluarga menjadi bingung. Nah, itu kegunaan bahasa di usia ini. Kemudian dia mulai berpikiran magis, pengharapan, animisme, persepsi bahwa setiap benda adalah hidup dan memiliki perasaan. Jadi sudah punya magis ya, kayak misalnya atau contoh yang lain, dia punya mainan boneka ya, bonekanya diajak bicara sama dia, kemudian tidak boleh ada seseorang yang mengambil bonekanya. Kemudian kalau bonekanya jatuh, dia merasa kasihan dan mungkin dia merasa dia ikut menangis karena dia merasa bonekanya sakit. Kemudian mobil-mobilan gitu, mobil-mobilan buat dia adalah sesuatu yang bisa dia ajak ngobrol. Kemudian dia bisa jadi temannya. Tidak boleh ada yang menginjak mobilnya, tidak boleh ada yang menyakiti mobilnya gitu, karena dia merasa mobilnya itu adalah hidup dan punya perasaan ya. Itu yang disebut dengan magis gitu. Kemudian animisme itu anak-anak saat ini tuh, saat usia ini itu dia sangat terpengaruh oleh ucapan orang tuanya ketika orang tuanya bilang jangan buka lemari ya, nanti kalau kamu buka di situ ada monster. Nah, dia sangat percaya dengan hal itu sehingga dia takut dan dia tidak mau membuka lemari itu gitu. Kemudian pada saat ini dia juga harus diajarkan dengan keberadaan Tuhan, misalnya diajarkan ada Allah di situ. Kemudian Allah itu tidak jahat gitu. Allah itu sayang kepada umatnya, kepada anak-anak yang soleh, yang salihah. Seperti apa sih anak-anak yang soleh? Anak-anak yang soleh itu adalah anak yang nurut sama orang tuanya. Nah, bahasa-bahasa itu tuh sangat-sangat dijiwai oleh mereka, sehingga kalau ingin menjelaskan hal-hal seperti itu ya ada pada usia ini. Nah, kemudian dia tidak logis ya, seperti tadi saya jelaskan, dia tidak logis. Kemudian didominasi oleh persepsinya dia gitu. Kata dia begini, ibu kalau misalnya nanti kalau kita nggak boleh kan kalau misalnya makan nggak cuci tangan dulu misalnya gitu. Iya, nggak boleh. Tapi dia punya alasan lain yang sebenarnya bukan itu alasan kita mengajarkan anak itu jangan makan sebelum cuci tangan misalnya. Karena kan ibu kalau misalnya kita makan nggak cuci tangan, nanti kita punya banyak dosa kan gitu. Nah, itu persepsinya dia. Padahal sebenarnya bukan karena itu gitu ya. Nah, di akhir tahap ini anak sudah mulai mengurangi egosentrisnya, mulai dapat berpikir dari sudut pandang orang lain. Yaitu tadi saya jelaskan bahwa dia masih egois memang. Tapi kita sudah bisa mengajak dia atau berdiskusi dengan dia. Contohnya dia mau beli mainan, tapi saat itu kita tidak bawa uang lebih misalnya ya. Nah, si anak ini masih bisa diajak diskusi gitu. Nanti ya beli mainannya kalau ibu udah gajian, atau sekarang kita beli ini dulu, nanti ibu janji insya Allah kalau ibu ada uang, kita kembali lagi ke sini, kita balik lagi ke sini misalnya. Nah, itu adalah tahapan-tahapan menurut Piaget di usia toddler dan preschool. Nah, bagaimana dengan usia sekolah? Usia sekolah ini menurut Piaget merupakan periode ketiga di usia 7-11 tahun. Kategorinya adalah operasi konkret. Apa itu operasi konkret? Nah, ini tanda-tandanya ya. Dia mulai berpikir sistematik dan logis. Kemudian artinya kalau misalnya dia udah ngerti kalau kenapa harus cuci tangan sebelum makan, itu udah jawabannya udah betul, karena di tangan kita itu banyak penyakitnya, banyak virusnya, bakterinya, sehingga kita harus cuci tangan dulu sebelum makan. Itu udah
sistematik. Kalau kita tidak cuci tangan, nanti bakterinya masuk ke tubuh kita sehingga nanti kita bisa sakit, hanya gitu ya. Kemudian tidak lagi tergantung pada persepsi dan mulai membedakan hayalan dan kenyataan. Dia sudah tahu, kadang-kadang dia sudah tidak lagi ngobrol sama bonekanya, dia tidak lagi ngobrol dengan mobil-mobilannya. Dia lebih suka pada permainan-permainan yang memang nyata di situ, kayak main games misalnya ya, atau menyusun balok atau menyusun puzzle yang menyusun puzzle yang agak-agak rumit. Kemudian dia mewarnai, menggambar yang dia gambarnya lebih bagus gitu ya, karena memang tugas sekolah. Nah itu lebih nyata, permainannya lebih nyata. Kemudian dia belajar tentang konsep waktu. Nah jadi dia tahu banget di usia ini itu sangat mudah bagi anak untuk diajarkan sekolah, diajarkan bangun, setelah bangun sholat, kemudian mandi, makan, pergi sekolah. Itu sangat mudah dibanding dengan usia sebelumnya. Kalau pada usia preschool atau usia toddler gitu ya, misalnya TK, yaitu kalau usia TK ya masih gimana dia, saat dia malas ya orang tuanya nggak bisa memaksakan untuk dia pergi ke sekolah gitu. Tapi pada usia sekolah itu dia tanpa disuruh pun dia sudah tahu tanggung jawabnya. Ibu, saya tolong bangunkan saya ya jam 7 atau jam 5 karena besok saya ada upacara misalnya gitu. Ketika dibangunkan ya sangat gampang, bangun kemudian dia langsung pakai baju pergi gitu ya, karena ada upacara di sekolahnya. Kemudian dia masih membutuhkan objek yang nyata, konkret, dan aktivitas yang nyata. Jadi kalau misalnya pada zaman sekarang gitu, sekolah-sekolah yang online, dia gurunya menjelaskan tanpa ada media yang pas, itu akan miss buat anak-anak sekolah dasar ya. Karena apa? Karena dia masih memerlukan gambaran, masih perlu gambar, kemudian masih perlu mencoba kayak gimana sih membuat prakarya, bagaimana sih membuat akuarium dari kaca, bagaimana cara menggunakan lem di setiap sudut kacanya supaya si kaca itu bisa menempel. Itu butuh pekerjaan yang nyata gitu ya, butuh gambar. Jadi kalau misalnya guru SD memang harus lebih kreatif ketika harus mengajarkan anak-anaknya atau siswa-siswanya secara online, karena memang si anak ini masih berada pada tahap operasi konkret menurut Piaget. Nah, adolescence itu usia periode yang keempat ya, usia 11 tahun sampai dewasa. Ini dia masuk ke operasional formal, di mana dia itu banyak menciptakan ide-ide yang baru. Nah, mungkin kalian sudah melewati tahapan ini ya. Banyak menciptakan ide-ide baru itu dia banyak, ibu aku pengen kayak gini. Kalau misalnya dia masak, mencoba buat masak ya, dia akan mencoba kreasinya sesuai dengan keinginan dia. Kalau dia menggambar, dia mencoba karyanya dia yang asli gitu. Kalau perpaduan warna ini dengan ini kayaknya bagus deh gitu ya. Nah itu dia akan mencoba. Kemudian dapat menganalisis situasi. Itu ketika di keluarganya misalnya ya ada yang meninggal gitu. Dia bisa walaupun dia tidak terlalu dekat dengan orang yang meninggal tersebut, tapi dia bisa membawa dirinya sesuai dengan situasinya, menjadi sedih, misalnya menjadi pendiam gitu. Kemudian dia menggunakan pemikiran yang abstrak. Ya, pemikiran yang abstrak ini adolescence itu menurut Piaget sampai dewasa ya. Nanti dewasa dia punya lagi. Dia menggunakan pemikiran yang abstrak. Dia sudah bisa misalnya membuat karangan. Kemudian dia menghayal. Nah, dia udah bisa seperti itu. Atau dia memang bisa menghayal. Nanti kalau begini, kayaknya kalau saya punya uang misalnya 100.000 aja.
Nah, saya tuh akan gini gitu, akan membeli ini, tanpa dia tulis di atas kertas. Dia hanya membayangkan saja, itu sudah bisa dilakukan pada anak-anak remaja. Kemudian dia tidak lagi berorientasi pada diri sendiri, tetapi berorientasi pada orang lain. Nah, jadi pada usia ini dia sanggup untuk membuat keputusan, apakah saya akan membantu orang ini atau tidak gitu. Apakah saya saya begini kan bukan buat saya gitu, tapi buat ibu saya, misalnya buat bapak saya. Nah itu dia sudah mulai bisa seperti itu ya. Jadi nggak lagi egois, nggak lagi ini buat saya gitu, enggak. Kadang kalau punya adik, dia juga akan memberikan atau membuatkan sesuatu untuk adiknya tanpa dia egonya pada dirinya tinggi gitu. Nah itu pada anak-anak pada tahap adolescence ya, pada tahap remaja, karena sebentar lagi dia sudah masuk ke tahapan dewasa ya. Mungkin itu dulu untuk pembahasan tentang periode Piaget. Nanti selanjutnya saya akan bahas tentang